Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi qad ja'ala al-qur'ana bil kitabah wal kitabah lil qira'ah wal qira'ah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lidukhuli jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat serta karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan sholat subuh di Masjid At-Taqwa ini. Alhamdulillah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita yang merupakan teladan kita, Nabi Agung, Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita sama-sama nantikan syafaatnya kelak di hari akhir nanti. Sepelit-pelitnya orang adalah orang yang tidak bersolawat. Marilah kita awali kajian pada pagi hari ini dengan bersama membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang topik yaitu dakwah. Jadi ada kita semua ya sering mendengar kata dakwah ya. Coba kalau misalnya ada kata dakwah yang terbesit dari pikiran Bapak Ibu sekalian apa? Keluar depan mimbar, terus sering mungkin yang sering terbesit itu seperti itu ya Pak ya, ceramah ya. Padahal aslinya dakwah itu banyak macamnya Pak ya. Dakwah itu sangat banyak sekali macamnya ya. Saya terjemahkan ya dari secara istilah dan lughah ya. Kalau dari lughah secara bahasa berasal dari kata da'a yad'u ya, yang artinya memanggil ya. Secara istilah yaitu kegiatan yang bersifat mengajak atau menyeru untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Itu secara gambaran dari istilah dakwah itu sendiri ya. Nah, terus bagaimana hukum dakwah ini? Hukum dakwah sendiri adalah wajib. Nah, sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya dakwah yang terbesit dari pikiran Bapak Ibu sekalian itu adalah dakwah yang secara orang ceramah di depan, kemudian orang yang keluar di mimbar, hanya sebatas itu saja, lantas bagaimana kita sebagai seorang muslim berdakwah? Nah, itu pertanyaannya. Sedangkan perintah dakwah ini adalah wajib ya. Lantas bagaimana kita sebagai, mungkin ada yang kurang dalam ilmu, menguasai materi dalam akidah ataupun syariah ataupun
hal ubudiyah, ya, kita masih kurang, tapi masih diwajibkan untuk berdakwah. Lantas bagaimana kita bisa berdakwah? Ya, sedangkan hukumnya wajib. Jadi Bapak Ibu sekalian, dakwah sendiri tidak serta-merta hanya cuma orang yang sering ceramah di depan ataupun orang yang sering keluar-keluar di mimbar. Ternyata dakwah itu banyak macam-macamnya. Ya. Ada dari unsurnya sendiri, ya. Ya, dari unsur-unsur dakwah sendiri ada dai. Dai itu adalah orang yang menyeru, ya, orang yang sering memberikan materi itu adalah atau istilahnya subjek, ya, subjeknya itu adalah dai. Kemudian ada mad'u. Mad'u adalah orang yang menjadi sasaran dakwah. Kemudian ada madah, ya. Madah itu adalah materi, ya, itu ada unsur-unsurnya, unsur dakwah. Kemudian setelah madah, materi dakwah, ada thariqah. Thariqah adalah cara, ya, atau metode yang digunakan dakwah itu. Saya mau tanya sama Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya kita ada di daerah mungkin daerah pelosok yang mana itu kurang paham terkait dengan apa namanya itu peralatan canggih saat ini, ataupun bahasa-bahasa ilmiah. Kalau misalnya banyak orang-orang itu yang sekarang di kuliah pasti akan baca tentang bahasa-bahasa ilmiah. Orang mau berdakwah di daerah itu ketika menggunakan bahasa yang tidak dapat dimengerti, maka orang tersebut atau mad'unya tidak akan paham. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, agar madah atau materi yang dapat kita sampaikan itu diterima, maka kita harus paham tentang faktor sosiologis. Faktor sosiologis itu seperti apa, Bapak? Mungkin kita mungkin tahu tentang kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di sana. Ya, minimal kita tahu atau pernah meriset terlebih dahulu. Insya Allah kalau misalnya kita tahu, ya, kita tahu bagaimana kebiasaan dari orang-orang yang akan menjadi sasaran dakwah kita, insya Allah dakwah akan dapat diberikan secara mudah. Seperti itu. Saya bacakan dalilnya dari surat An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ini ada 3 cara, ya. Serulah wahai manusia ila sabili rabbika bil hikmati, kepada jalan Tuhanmu, ya, ila sabili rabbika bil hikmah, dengan hikmah. Yang pertama ada hikmah, ya. Bagaimana cara kita bisa menyampaikan dakwah itu dengan arif dan bijaksana, ya. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah, ya. Yang kedua itu ada mau'izatul hasanah. Setelah kita dapat mempelajari bagaimana kondisi dari sosiologis ataupun kondisi dari orang-orang yang akan kita jadikan sebagai sasaran dakwah, lantas setelah itu ada namanya mau'izatul hasanah, yaitu setelah itu kita dapat memberikan nasihat yang baik. Kemudian setelah nasihat yang baik, mau'izatul hasanah, kemudian ada wajadilhum billati hiya ahsan, ya. Di sini wajadilhum ini mungkin lebih ke berdebat. Kalau misalnya sudah dengan hikmah, kemudian dari mau'izatul hasanah, kemudian yang terakhir yaitu dengan apa? Wajadilhum billati hiya ahsan, ya, berdebat, ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, jadi sudah ada thariqah, ya, ada dai, ada mad'u, ada madah, ada thariqah. Thariqah itu metode dakwah. Kemudian sudah ada 3 unsur. Kalau nggak bisa dakwah itu tersampaikan tanpa adanya wasilah.
wasilah itu adalah perantara. Ya, tetap berdakwah itu kita harus menggunakan perantara, Pak. Misalnya ya, ada sekarang ini banyak kita temukan ustadz-ustadz ataupun para penceramah itu menggunakan perantara, mungkin alat bantu. Ada sekarang banyak kita temukan orang berdakwah itu dengan menggunakan boneka, banyak, Pak. Nah, ada ya, ada yang ustadz cepot itu ya menggunakan ciri khasnya yaitu dengan boneka cepot, ataupun dengan ustadz Adi Hidayat yang menggunakan hafalannya itu yang luar biasa sekali ya, dibacakan surat keberapa, halaman berapa, ayat berapa ya, lengkap ya. Maka seorang dai harus mempunyai ciri khas ya, sehingga akan dapat menjadi titik fokus oleh mad'u. Kemudian setelah ada wasilah, kemudian ada atsar. Atsar itu adalah efek dakwah. Nah, kuncinya suksesnya dakwah itu ada di yang terakhir ini, Pak. Apabila efek dakwah atau atsar itu yang diberikan oleh mad'u itu baik, maka akan sukses dakwah yang kita laksanakan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana bagi Bapak Ibu sekalian dan juga mungkin adik-adik santri ya, yang mungkin pemahaman dalam hal agama itu kurang. Sedangkan perintah dakwah itu wajib atau fardu ain. Ternyata Allah sungguh luar biasa sekali ya, Bapak Ibu sekalian, memerintahkan dakwah itu wajib sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Kita profesinya jadi dokter. Ya, apakah kita harus juga ikut ceramah keluar-keluar juga di ini? Belum tentu, ya. Karena setiap orang itu memiliki kapasitasnya masing-masing ataupun mempunyai materinya masing-masing. Kita profesinya jadi seorang pemain sepak bola mungkin. Nah, terus bagaimana dakwahnya? Ternyata kita bisa berdakwah sesuai dengan profesi kita masing-masing, Pak. Ya, kita mungkin yang profesinya di sini jadi dokter misalnya, ya Pak. Mungkin ketika ada pasien, kita kasih sedikit ilmu-ilmu kehidupan agar tetap semangat, Pak. Itu juga termasuk dalam dakwah. Ya. Kemudian mungkin yang profesinya sebagai pemain bola, gimana dakwahnya? Sekarang ini banyak kita temukan. Di kemarin Piala Dunia kemarin ada siapa? Maroko yang bisa sampai semifinal. Kemudian ketika gol, mereka melakukan apa? Sujud syukur. Itu secara tidak langsung akan membuat para audiens itu, ya, para sasaran dakwah itu merasa, wah, ini yang diajarkan oleh agama Islam. Bahkan mereka memuliakan para ibu mereka. Ya, ibunya sangat disayang sekali dari orang-orang Maroko dan membuat kekaguman bagi orang-orang Eropa, yang mana sekarang ini orang-orang tua di Eropa anaknya sudah besar ditaruh di panti jompo, Pak. Ya, orang-orang Eropa tuh kaget sama orang-orang Maroko. Wah, ternyata yang diajarkan Islam itu sungguh luar biasa ya. Nah, itulah dakwah, tidak harus kita berceramah di depan. Ya. Bisa jadi orang yang berceramah sesuai dengan profesinya itu lebih mulia, Bapak. Kita tidak tahu karena Allah yang mengetahui derajat tersebutnya. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi, ya. Dari hadis Nabi SAW, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan seperti apa yang dilakukannya. Ya. Misalnya kita mengajarkan satu aja dari kecil ya, mungkin dari kita berdakwah mengajari anak kita. Sebenarnya yang diwajibkan adalah pertama adalah kekerabat kita, saudara-saudara dekat kita, keluarga dekat kita terlebih dahulu. Baru setelah kita dapat
menyebarkan dakwah tersebut kepada kerabat-kerabat kita, saudara-saudara kita, maka setelah itu kita dapat menyebarkan dakwah itu untuk khalayak umum. Itu kewajiban kita untuk berdakwah, Pak, kepada keluarga, istri, anak, ya, mengajarkan ngaji, mengajarkan huruf, ya. Ingat Bapak Ibu sekalian, jangan sampai anak-anak yang kita besarkan, kita didik dari kecilnya itu yang mengajari Al-Fatihah bukan dari Bapak Ibu sendiri. Nah, ini adalah PR penting bagi kita semua, ya. Semoga dengan ketika kita memiliki keluarga, memiliki anak yang bagi bapak-bapak sekalian bisa menjadi imam yang baik, ya. Karena itu juga termasuk dalam dakwah kepada keluarga. Baik. Itu dari hadis tadi, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi, diriwayatkan oleh Muslim. Coba Bapak, sungguh luar biasa sekali, ya. Tadi kita kembali lagi bahwasanya Allah itu tidak semata-mata menjadikan orang-orang yang selalu ceramah di depan itu di mimbar, ya, hanya sebatas itu saja dakwah. Tidak hanya seperti itu, ya. Ternyata kita memiliki profesi masing-masing itu bisa berdakwah. Misalnya zaman dulu itu, di zaman Rasulullah, ada seorang yang kaya sekali, yaitu sahabat Nabi, namanya itu Abu Bakar, ya. Termasuk khalifah pertama Islam juga, ya. Dulu ketika ada Bilal itu jadi tawanan budak dan disiksa, ya. Bilal disiksa, orang yang membeli Bilal itu adalah siapa? Abu Bakar, ya. Membebaskan Bilal itu juga termasuk dalam hal dakwah, memberikan sedekah. Nah, jadi mungkin bagi Bapak Ibu sekalian yang memiliki harta lebih, ya, jangan sungkan-sungkan untuk berdakwah dalam hal sedekah, ya, karena itu juga termasuk hitungannya adalah dakwah, ya, seperti itu. Kemudian ada hadis lagi, qala Rasulullah SAW, yang ini lebih ke metode bagaimana cara kita berdakwah, ya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya dengan falyughayyirhu biyadihi, dengan tangannya. Ya, pertama, kita harus mencegah. Kita di depan kita melihat kemungkaran, ya, kita cegah, ya, jangan sampai kemungkaran itu terjadi, yaitu dengan tangan kita. Kemudian fa in lam yastati, apabila tidak bisa, fabilisani, dengan mulut kita berikan nasihat, ya, berikan pemahaman, ya. Kalau misalnya mungkin Bapak Ibu sekalian tidak bisa berdakwah untuk khalayak umum, dakwahlah untuk anak istri Bapak Ibu sekalian, ya. Dakwahlah, cegahlah apabila mereka mau melakukan kemungkaran. Nah, karena itu juga termasuk dalam hal dakwah. Dengan lisan diberikan nasihat, fa in lam yastati fa biqalbihi. Kalau misalnya dengan tangan, dengan lisan tidak bisa, maka yang bisa kita lakukan adalah mendoakan dengan hati, ya. Karena kalau misalnya kita sudah berusaha untuk berdakwah, ya, maka setelah itu tidak ada tanggungan kita terhadap dosa itu, Pak. Yang penting kita sudah mengingatkan, seperti itu. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, ya. Ada juga di zaman dulu, zamannya Utsman bin Affan. Ini luar biasa sekali, Pak. Utsman ini dulu pernah membeli sumur, ya, milik orang Yahudi, yang mana sumur itu sampai sekarang itu ada. Dan di sampingnya itu tumbuh pohon kurma yang saat ini, ya, masih ada bisnisnya itu keuntungannya bagaimana disalurkan kepada orang-orang yang kurang mampu di seluruh dunia. Nah, itu menjadi dakwah juga, Pak, ya, dakwah dengan harta.
ya, dakwah dengan harta. Dan itu menjadi investasi terbesar dakwahnya. Ya. Kalau misalnya mungkin Bapak Ibu sudah mengajarkan anak-anak Bapak Ibu dengan bacaan Al-Fatihah, yang mana Al-Fatihah itu dipakai sampai meninggal, sampai akhir hayatnya, ya, itu akan menjadi amalan jariah terus-menerus mengalir kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, ini sama dengan harta, yaitu wakaf. Utsman bin Affan mempunyai wakaf sumur dan juga pohon-pohon kurma di sampingnya itu yang sampai sekarang ini masih ada. Ya, dan itu akan terus mengalir untuk Utsman bin Affan. Ya, itulah ada hadisnya gimana? Idza matal insanu in qata'a anhu illa min salasatin illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Ya, tiga amalan yang tidak terputus-putus hingga kita meninggal. Ya. Yang pertama ada apa? Idza matal insanu in qata'a anhu illa min salasatin illa min shadaqatun jariyatun. Pertama adalah shadaqah jariyah. Ya. Shadaqah jariyah yang kita berikan atau sesuatu yang kita wakafkan dan barang itu dipakai sampai akhir, ya, sampai serusak-rusaknya itu, maka dia akan dapat pahala dari apa yang diwakafkan itu. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ada pembangunan masjid, mungkin pembangunan pondok atau pembangunan masjid, ya, dan itu ada donasi, jangan suka-suka untuk Bapak Ibu sekalian untuk menyumbang. Karena apabila uang yang Bapak Ibu berikan itu menjadi suatu bangunan dan bangunan itu dipakai, ya, hingga sampai nanti tidak ada perubahan, maka itu akan menjadi jariah, ya, amal baik bagi Bapak Ibu sekalian. Ya. Maka jangan ragu-ragu untuk bersedekah, ya, dengan wakaf itu. Sedekahun jariyatun aw ilmin yuntafa'u bihi. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat seperti tadi, ya, mengajarkan anak-anak kita sendiri mengaji, ya, bacaan surat Al-Fatihah yang mana dipakai sampai akhir hayat, ya, akan terus mengalir kepada kita, ya. Itu adalah investasi, Pak. Ya, investasi, gak akan berhenti. Tapi, ya, kembali lagi, apabila kita mengajarkan suatu jariyatun suk, ya, atau amal perbuatan yang tidak baik, ya, mengajarkan pembelajaran yang kurang baik dan itu tidak benar, misalnya baca huruf alif tapi ngajarinnya huruf ba. Nah, dan itu dipakai sampai anak itu hingga terakhir dan tidak ada yang membenarkan sampai benar, ya, maka itu juga akan menjadi jariyatun suk, ya, menjadi amal buruk, ya, su'ul jariyah, ya, bagi kita. Maka jangan sampai kita mengajarkan sesuatu yang salah kepada orang-orang yang akan menjadi sasaran dakwah kita, ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Sungguh luar biasa sekali, ya, ketika kita berbicara mengenai dakwah, ya, Rasulullah sudah menjadi pakarnya, ya, karena Rasulullah yang mengajarkan agama Islam. Dulu dakwahnya Rasul, ya, sampai dilempar Rasulullah itu berdakwah di setiap ada kafilah yang lewat di depannya, itu Rasulullah selalu berdakwah, ya, menyeru untuk agar masuk Islam. Lantas kalau misalnya kita mengajari anak kita sedikit saja itu sudah tidak sabar, Rasulullah sangat luar biasa sekali, Bapak. Ya. Dulu pernah dilempar kotoran, ya, di muka Rasulullah, tapi Rasulullah tidak marah. Yang paling marah itu dulu pernah ketika Rasulullah itu sampai ke Taif, ya, ke Taif dilempar dengan batu, ya, dilempar dengan batu sampai wajahnya Rasulullah itu luka-luka semua. Tapi Rasulullah tidak Jibril berkata kepada Rasulullah, kalau misalnya engkau perintahkan gunung aku angkat untuk menghancurkan kota itu, maka akan aku angkat. Ya. Tapi Rasulullah tetap sabar.
malah mendoakan bahwasanya suatu saat Taif akan menjadi ladangnya ilmu. Buktinya apa Bapak? Sekarang ini berdiri namanya itu Universitas Taif, di Taif itu. Ya. Luar biasa sekali, doa Rasulullah terkabul di situ. Dan di situ menjadi pusat pembelajaran bagi mahasiswa-mahasiswa yang mempelajari Islam, yaitu di Universitas Taif. Luar biasa sekali ya, di di Taif itu sekarang. Ya. Mungkin Bapak Ibu sekarang bisa minum dulu, tidak apa-apa. Baik. Jadi tadi pada intinya Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang dai yang baik, ya, kita bisa menjadikan diri kita ini sebagai seorang dai, dai untuk keluarga kita, dai untuk teman-teman kita. Ya, apabila kita tidak bisa berceramah di depan ataupun karena kurangnya ilmu, maka jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, karena setiap kita memiliki kemampuan dan kapasitasnya masing-masing. Ya, jadi jangan khawatir, kita masih bisa berdakwah, dan hukumnya dakwah itu adalah fardu ain, wajib bagi setiap muslim ya. Baik, mungkin tadi sudah dibahas ya, ada unsur-unsur dakwah, ada dai, kemudian ada mad'u, yaitu objek yang menjadi sasaran dakwah, ada madah, materi dakwah. Ya, materi dakwah yang kita sampaikan harus sesuai. Kalau misalnya ini Pak, ada di suatu daerah itu, ya, di suatu daerah itu kekurangan orang atau kekurangan guru ngaji, ya, kekurangan guru ngaji. Nah, lantas kita misalnya ini ada ustadz ataupun seorang penceramah yang mungkin ingin menyebarkan ini ya, materi. Orang di daerah tersebut itu kekurangan materi tentang bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik. Tetapi ustadz tersebut lebih menguasai dalam bidang mungkin ekonomi syariah, mungkin lebih ke bidang ekonomi syariah. Ya, banyak loh Bapak Ibu sekalian, ustadz itu mungkin para dai itu yang fokus cenderung menguasai materi dakwah tertentu. Ya, misalnya ada seorang penceramah itu, dai itu yang paham sekali tentang kajian pranikah. Ada khusus sendiri yang mungkin beliau itu ingin mengangkat topiknya itu kajian pranikah. Ada juga ustadz yang khusus itu membranding dirinya itu untuk menjadi penceramah yang lebih fokus kepada ekonomi syariah. Itu ada juga tentang hal faraid, ya, atau peninggalan. Terus juga ada lagi penceramah yang fokus untuk lebih ke entertain, ya, menghibur, ya. Itu ada fokusnya masing-masing Bapak. Ada juga para dai yang lebih fokus kepada mungkin cara bagaimana membaca Al-Quran yang baik, ya. Itu ada fokusnya sendiri-sendiri Bapak, ya. Maka dari itu biasanya ketika ingin menghadirkan seorang ustadz di suatu daerah, ya, maka harus paham faktor sosiologis dari daerah itu sendiri. Apakah yang kurang di daerah tersebut? Misalnya di Banjarmasin ini mungkin di masyarakatnya itu mungkin kurang kajian tentang pernikahan. Maka datangkanlah ustadz yang fokus kajiannya itu adalah kajian pranikah. Kalau misalnya di daerah mungkin daerah A kekurangan materi kajian tentang bagaimana cara mengelola keuangan keluarga yang baik ataupun bagaimana cara mengelola ekonomi syariah yang baik,
maka datanglah orang-orang yang paham dalam hal tersebut. Jangan sampai kita memilih dai yang salah. Kita tidak bisa tentang permasalahan ekonomi, kita datangkan seorang dai yang dia fokus seorang dai yang fokus ke bidang pembelajaran Al-Quran dan dia tidak paham tentang hal ekonomi syariah, ya, maka itu menjadi PR besar bagi kita semuanya, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, inti dari ceramah pada subuh kali ini adalah dakwah tidak cuma selalu sekedar dia yang berdiri di atas mimbar, ya, yang selalu memberikan ceramah-ceramah di depan banyak orang, ya, tapi dakwah sendiri bisa kita lakukan sesuai dengan profesi kita masing-masing. Bapak Ibu sekalian yang memiliki harta lebih bisa berderma untuk menyedekahkan harta tersebut sehingga bisa menjadi wakaf yang mana akan menjadi amal jariah bagi Bapak Ibu sekalian, ya. Apabila pekerjaan itu mungkin ada pekerjaannya itu yang menjadi tukang sampah mungkin, ya, itu bisa kita ajarkan juga dakwah di situ, ya, ke teman-teman orang yang bekerja di situ. Misalnya tidak ada yang sholat di situ, orang-orang yang di situ, maka kita wajib mengingatkan. Itulah tadi, ya, menyeru ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan, ya. Kita tidak bisa memberikan ceramah kepada khalayak yang banyak sekali seperti mengadakan tabligh akbar, maka cukup kita mulai dulu dari keluarga kita, dari anak-anak kita, dari bapak ibu kita, dari kerabat kita, dari saudara kita, dari teman-teman kita. Apabila kita mampu, maka serulah kepada manusia, ya, sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin cukup sekian dari ceramah yang saya sampaikan pada subuh kali ini. Apabila ada kekurangan, saya memohon maaf. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, lastu bi khairikum wa lastu bi asnamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.